Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam ini kita bisa sama-sama belajar dalam mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Tani JSA. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Naila Farasika sebagai moderator dan pemateri pertama. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Ina Khairunisa sebagai pemateri kedua. Baik, next. Selanjutnya adalah pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. SPBM ini merupakan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada penyelesaian masalah. Dalam penerapan strategi ini, guru memberikan stimulus kepada peserta didik sebagai topik masalah yang akan dikaji secara bersama-sama. Sehingga dari hal itu peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan topik pembahasan. Walaupun pada dasarnya guru lebih mempersiapkan apa yang harus dibahas. SPBM ini merupakan pembelajaran interaktif yang dapat mengasah kemampuan kognitif siswa serta kemampuan afektif dan psikomotoriknya juga ikut berkembang. Dengan demikian, maka harapan dari strategi SPBM ini adalah bisa meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam hal penyelesaian masalah yang saat peserta didik menghadapi masalah, banyak peserta didik yang tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, karakteristik SPBM. SPBM ini memiliki ciri utama atau karakteristik, dan dia itu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Ciri utamanya itu yang pertama nih, merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Melalui SPBM, peserta didik dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalah. SPBM ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir dengan menggunakan metode ilmiah dengan berpikir secara deduktif dan induktif. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah atau terstruktur. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara SPBM dengan SPI. Perbedaan antara SPBM dan SPI ini terletak pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, kalau SPBM itu permasalahan yang dijadikan topik bersifat terbuka. Artinya jawaban belum pasti, sehingga memungkinkan peserta didik untuk bereksplorasi. Sedangkan SPI, permasalahan yang dijadikan topik bersifat tertutup. Artinya jawaban dari permasalahan sudah pasti. Nah, yang kedua, kalau SPBM itu tujuannya agar peserta didik mampu berpikir secara kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi. Kalau SPI, tujuannya adalah untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri peserta didik tentang jawaban dari suatu permasalahan. Oke, selanjutnya penjelasan kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ina Khairunisa. Pada Ina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Adapun materi yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan SPBM. Jadi, tahapan-tahapan SPBM ini biasanya dilakukan secara berkelompok oleh peserta didik. Tidak dilakukan sendiri-sendiri, karena di dalam tahapan-tahapan ini ada banyak yang harus memerlukan banyak pendapat. Jadi, dilakukan secara berkelompok.
Menurut John Dewey, tahapan-tahapan SPBM ada 6. Sebelumnya, John Dewey ini menyebut SPBM dengan metode problem solving. Nah, tahapan yang pertama adalah perumusan masalah, yaitu di mana peserta didik menentukan masalah yang akan dikaji. Yang kedua adalah penganalisisan masalah. Di tahap ini, peserta didik meninjau secara kritis dari berbagai sudut pandang. Nah, yang selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Pada perumusan hipotesis ini, peserta didik menyampaikan pendapat-pendapat mereka dan dengan berbagai kemungkinan yang dapat memecahkan permasalahan yang akan dikaji. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Pada langkah ini, peserta didik mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Kemungkinan-kemungkinan yang telah dikemukakan oleh peserta didik pada tahap perumusan hipotesis di sini akan diuji. Nah, kemudian yang langkah terakhir adalah perumusan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah peserta didik menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai hasil pengujian hipotesis dan rumusan masalah. Menurut John Dewey itu ada 6 tahapannya. Adapun tahapan-tahapan SPBM menurut David Johnson dan Johnson, tahapan-tahapan SPBM itu ada 5. Yang pertama, pendefinisian masalah, di mana peserta didik merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik hingga peserta didik menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Tahapan kedua adalah mendiagnosis masalah, yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah serta menganalisis berbagai faktor, baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah. Tahapan yang ketiga adalah perumusan alternatif strategi, yaitu tahapan menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui diskusi kelas. Pada tahapan ini, setiap peserta didik didorong untuk mengemukakan pendapat dan argumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan yang dapat dilakukan. Dan tahapan yang keempat adalah penentuan dan penerapan strategi, yaitu pengambilan keputusan tentang strategi mana yang akan dilakukan. Dan tahapan terakhir adalah pelaksanaan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau pendapat dari peserta didik mengenai permasalahan yang dikaji dan penyelesaian yang mereka ajukan. SPBM ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan SPBM diantaranya peserta didik dapat mencari pemecahan masalah baik dari sisi pengetahuan, pemahaman maupun keterampilannya dalam kehidupan sosial. Jadi dengan SPBM ini, peserta didik diharapkan dapat terampil dalam menyelesaikan masalah di kehidupannya sehari-hari. Keunggulan yang selanjutnya, lebih disukai peserta didik karena bersifat interaktif dan melibatkan setiap individu. Semuanya itu terlibat dalam pembelajaran aktif SPBM ini. Jadi semua murid itu dilibatkan, dimintai pendapatnya, dan diapresiasi pendapatnya juga. Jadi lebih disukai. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, menumbuhkan jiwa lifelong learning. Karena permasalahan akan selalu ada dalam tiap tahapan kehidupan. Kelemahan daripada SPBM yaitu membutuhkan persiapan yang matang,
sehingga peserta didik yang tertinggal pemikirannya atau kemampuan belajarnya jadi enggan dan lemah semangat karena dia merasa dirinya udah tertinggal lebih dulu. Nah, yang kedua, kelemahannya adalah membutuhkan pemahaman yang mendalam sehingga guru sebagai fasilitator harus mempersiapkan dan menyesuaikan permasalahan yang akan dikaji dengan baik agar sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ina sudah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Panduannya dibaca nggak? Baca aja. Ya udah, jalan-jalan ke Yongduri. Cakep. Tak lupa beli buah pir. Cakep. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf ya, Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.